Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Markus pasal 12, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa kita ada di dunia ini diutus oleh Tuhan untuk membangun kehidupan, bukan hanya kehidupan untuk diri kita sendiri, melainkan kehidupan bersama. Dan Tuhan Yesus memberikan dua prinsip utama untuk membangun kehidupan bersama, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ia menegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang utama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Dan kedua perintah itu adalah prinsip utama membangun kehidupan bersama. Keduanya tidak bisa dipisahkan, melainkan melekat satu sama lain bagai dua sisi dari satu keping mata uang. Dan kehidupan bersama ini harus dibangun dalam dua poros relasi, yakni relasi vertikal yang terarah pada Allah dan relasi horizontal yang terarah pada sesama manusia. Dan relasi vertikal dengan Allah tidak cukup diungkapkan dengan aneka dua dan ritual, tetapi harus terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Kasih kepada Allah diwujudkan dengan kasih kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Bagi Yesus, beragama berarti mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Mengasihi Allah saja tanpa mengasihi sesama manusia sama saja kosong dan munafik. Mengasihi sesama manusia tanpa mengasihi Allah hanya akan mudah dikuasai keinginan dan nafsu duniawi. Tuhan Yesus mendorong kita untuk membangun peradaban kasih, yaitu hidup bersama yang dijiwai oleh kasih, keadilan, dan perdamaian. Dan mari kita belajar dalam hidup ini untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi Allah dan sesama. Inilah yang menjadi prioritas dalam hidup kita, menyadari sepenuhnya bahwa mengasihi Allah dan sesama menjadi inti dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dan sesama, itulah panggilan hidup kita yang menuntun kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan mengantar kita ke dalam kerajaan surga. Dan kita ingat mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Ini adalah pemahaman yang sangat dalam
dari seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dalam firman ini, setelah Yesus menjelaskan tentang hukum utama dan hukum yang kedua, dan Yesus memuji iman ahli Taurat tersebut. Sekalipun sangat besar angka persembahan yang kita berikan, kalau kita tidak mengasihi, itu tidak berarti bagi Tuhan. Hati kita yang pertama harus kita bereskan. Kasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh hidup kita. Miliki Tuhan dalam hidup kita setiap waktu, dan kita dilayakkan untuk mengasihi sesama. Perintah untuk mengasihi Allah dan sesama sudah sangat sering kita dengar. Namun meskipun sudah sering kita dengar, kita tidak mudah melaksanakannya. Dari diri kita memang tidak mudah melaksanakannya. Tetapi kita telah dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan dan dilayakkan untuk hidup dalam kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan kita. Mengapa harus mengasihi? Karena kita hanya menemukan kebahagiaan kita di dalam kasih Tuhan, tidak di dalam hal-hal lain seperti uang, kehormatan, kekuasaan, kesuksesan, kesenangan, bahkan kebajikan. Kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Maka kalau kita ingin memperoleh penghiburan dan kekuatan di dalam hidup ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan pernah menaruh kebahagiaan kita di atas dunia ini. Semua itu semu dan pasti mengecewakan. Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, menempatkan Tuhan yang utama dalam segala sesuatu, di mana saja, kapan saja, setiap saat, dan dalam segala kondisi. Dan sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah kita menuruti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan perintah mengasihi sangat berat bagi kita sebagai manusia. Namun Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang mustahil. Dia yang memampukan kita. Dan Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah lebih dahulu memberikan teladan bagaimana hidup dalam kasih. Nyawanya sendiri Dia korbankan untuk mengasihi kita orang-orang berdosa. Dia pikul segala kesalahan kita supaya kita mengalami kasih-Nya dan hidup dalam kasih Tuhan. Darah kudus-Nya telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita boleh mengalami kasih Tuhan setiap waktu, sehingga kita dimampukan untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sehingga pada akhirnya dapat mengasihi sesama. Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus mati memberi kasih-Nya yang agung buat kita. Dia ingin kita mengalami segala kebaikan-Nya. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah wujud kasih Allah yang besar bagi seluruh dunia. Jika Allah sedemikian mengasihi kita umat manusia, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Teruslah melekat kepada Tuhan, alami kasih-Nya secara berkelimpahan setiap waktu, dan Dia akan memampukan kita mengasihi sesama. Mengasihi, itulah hidup mulia yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itulah gaya hidup baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hidup kita akan sangat indah saat kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Teruslah berjalan bersama Tuhan, maka kasih-Nya akan menetap di dalam hati kita. Allah adalah kasih, dan orang yang beriman kepada Allah harus saling mengasihi. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi, semua bukan karena kuat dan hebat kita. Semua anugerah kemurahan Tuhan yang memantaskan kita hidup dalam kasih Tuhan. Mari kita kasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita, dengan sepenuh akal kita. Maka saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, maka kasih kepada Tuhan akan terpancar dari hidup kita, dan kasih Tuhan yang melimpah di hati kita, itulah yang kita bagikan kepada sesama. Jika kita tidak mengalami kasih Tuhan, maka apa yang akan kita berikan kepada sesama? Terima dan miliki kasih Tuhan setiap waktu secara berkelimpahan dan bagikan kepada sesama.
Mengapa ada orang yang hidup dalam kebencian? Karena itulah yang dia punya. Apakah kita ingin hidup dalam kasih Tuhan? Miliki Tuhan, maka kasih-Nya akan memenuhi hidup kita dan kita akan dimampukan membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Terima kasih dari Tuhan dan bagikan kepada sesama, itulah mengasihi. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengasihi. Tuhanlah yang memantaskan kita hidup dalam kasih. Kasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita dan Tuhan akan tuntun kita mengasihi sesama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.